Salam saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan renungan firman Tuhan. Allah Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu, sebab Engkau Bapa yang telah mengasihi kami dengan kasih yang sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang adalah juru selamat kami satu-satunya. Kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Berikan kami pencerahan dalam memahami serta melakukannya. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan dari Yeremia 1 ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Tema renungan kita, aku ada di dunia ini, bukan sebuah kebetulan. Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali masalah yang datang bertubi-tubi membawa kita kepada banyak pertanyaan tentang keberadaan kita di dalam dunia ini. Mungkin ada yang berkata, mengapa saya harus lahir dari keluarga yang broken home? Mengapa saya harus lahir dari keluarga yang miskin? Mengapa saya terlahir dengan keadaan fisik yang tidak lengkap seperti manusia normal pada umumnya? Mengapa saya tidak sesukses orang lain yang bisa beli apa saja yang mereka inginkan? Mengapa masalah yang saya alami saat ini seperti tak ada jalan keluarnya? Saya sudah berdoa, berpuasa, baca firman, dan melayani. Tapi toh hidup saya begini-begini saja. Dan mungkin masih lebih banyak lagi pertanyaan yang dilontarkan kepada Tuhan saat hati tidak menerima dengan keadaan yang terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, camkanlah firman Tuhan hari ini dengan baik, bahwa kehadiran kita di muka bumi ini bukan sebuah kebetulan. Keadaan sulit terkait COVID-19 yang melanda kita hari-hari ini, itu pun bukan sebuah kebetulan. Semuanya ada dalam rencangan Allah Bapa di surga. Tidak ada sesuatu pun di kolong langit ini yang terjadi tanpa sepengetahuan Allah. Mari kita belajar dari tokoh Alkitab yang bernama Yeremia. Ia adalah seorang nabi Allah yang dikenal sebagai nabi peratap. Ia dipakai oleh Allah untuk memberitakan firman Allah kepada sebuah bangsa yang besar dan potensial. Namun dalam Alkitab mengatakan bahwa Yehuda atau bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk atau susah diatur alias keras kepala. Bisa dibayangkan situasi sulit yang dihadapi oleh Yeremia yang adalah nabi Allah itu. Inilah yang menyebabkan Nabi Allah itu berkata kepada Allah dalam Yeremia 1 ayat 6. Aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Kesulitan dalam pelayanan membuat Yeremia mempertanyakan kelemahan dirinya di hadapan Allah, seolah-olah Allah salah dalam menempatkannya menjadi Nabi Allah. Seakan Yeremia mau berkata kepada Allah, masih ada orang lain yang jauh lebih mampu dari saya dalam hal berbicara di depan orang banyak, karakternya, strateginya, keteladanan dalam kepemimpinan, dan lain-lain. Dalam cara berpikir Yeremia yang salah, Allah telah menunjukkan kepeduliannya dan mau meluruskan pola pikir Yeremia yang salah itu dengan berkata, jauh sebelum engkau dilahirkan di dunia ini, aku sudah terlebih dahulu membentuk engkau dalam rahim ibumu. Aku telah mengenal engkau, baik kelebihan dan kelemahanmu. Aku telah menguduskan engkau dan telah menetapkan engkau untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Dalam segala keterbatasan Yeremia, Allah sudah mengkhususkannya untuk menjadi nabi Allah, dan itu bukan kesalahan atau kebetulan, tetapi itu adalah penetapan Allah, sehingga tidak ada satu orang pun yang bisa membatalkannya. Allah meneguhkan kekhawatiran Yeremia dalam Yeremia 1 ayat 8 dengan berkata, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau. Ini sebuah konfirmasi dari Allah kepada Yeremia, bahwa janganlah melihat kelemahanmu dan situasi sulit yang ada di sekitarmu sebagai tolak ukur dalam mempertanyakan keberadaanmu sebagai seorang nabi Allah. Tetapi sadarilah bahwa Allah lah yang menetapkanmu untuk sebuah tujuan yang kekal, dan itu bukan sebuah kebetulan. Percayalah, Ia pasti menyertaimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam menjalani hidup ini, banyak hal sulit yang bisa membuat kita mempertanyakan keberadaan kita di planet ini.
dan mempertanyakan di mana pertolongan Allah, firman Tuhan hari ini kiranya menyadarkan kita bahwa kehadiran kita di dunia ini bukan sebuah kebetulan, tetapi ada dalam rencangan Allah yang kekal. Allah yang membentuk kita, Ia mengenal kita, Ia menguduskan kita, serta menetapkan kita untuk menjadi saksi Kristus di dalam dunia ini. Dan Ia berjanji untuk menyertai kita. Maka jangan gelisah, jangan takut, dan gentar dengan keadaanmu saat ini. Tetapi teruslah percaya dan berserah ke dalam rancangan Tuhan yang indah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah menginsafkan kami hari ini, bahwa kami ada di dunia ini bukan sebuah kebetulan, tapi ada dalam rancangan-Mu yang kekal, untuk memenuhi tujuan-Mu di dunia ini. Mampukan kami untuk terus memancarkan sinar kasih-Mu bagi banyak orang yang belum mengenal-Mu, sehingga mereka dapat percaya kepadamu dan diselamatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.